Nah, di sini dia bilang for a week, untuk seminggu. Berarti I only have 5 days of vacation. Saya hanya punya 5 hari. So dia pergi for a week. Berarti keputusannya sudah jelas berapa lama dia pergi. So it will be I am going to. I'm going to be away for a week. I only have 5 days of vacation. So, when are you leaving? I'm not sure. Here this I'm not sure, so it's not sure. Berarti dia nggak yakin. Masih I'm not sure. I will probably leave around the end of May. Bukan the end ya. Guys, bukan the end tapi the end. The end of May. The end of May. And where are you going to go? Going to go. Going to go. To go. I haven't thought about that yet. Thought. Ya, ini thought ya. GH di akhir tuh dihilangkan aja, jadi langsung ke T. Thought. I guess. Nah, di sini masih ada kata I guess. Berarti dia masih ragu. Berarti I will. I will go to one of national parks. That sounds like fun. Yeah, maybe. Ada kata maybe, so masih ragu. I will go hiking and do some fishing. Next. Are you going to? Are you going to rent a camper? I'm not sure. Ada kata I'm not sure lagi. Actually, I probably will rent a car. It's too expensive. Are you going to go with anyone? No, I need some time alone. Nah, berarti di sini nggak ada keraguan, berarti dia yakin. I'm going to traveling by myself. To traveling by myself. Oke, jawabannya ini ada yang benar semua kah? Atau ada yang ditanyakan kah? Mister, can I ask a question, Mister? Ya, silakan Mr. Acai. Can I to make a line at this paper? Line? Yeah, I would like to make a little line. I want to ask about this, Mister. Okay, yeah, there's no problem. If we use will first, if we use the, misalnya kan kemungkinan nih, Mister, kan kita makanya will plus verb ya. Ya. Di sini verbnya yang mana, Mister? Yang mana? Yang tar apa? Gimana sih cara ini? Coretnya gimana ya? Ada. Nah. Yang ini toh, yang I will probably ini. Iya. Ini verbnya ada live. Oh begitu. Nah. Oh jadi si probably ini dia boleh muncul di setelah will gitu, bukannya will langsung apa? Kan rumus kita tadi will plus verb gitu, Mister. Rumus dasarnya will tambah verb, tapi probably di sini adalah kata keterangan. Kenapa dia nggak probably kayak gini, Mister? Dia di depan will gitu, jadi nggak gangguin rumus kita. Soalnya gini, pada aslinya kata keterangan itu ada 3 posisi. Pertama di awal sebelum subjek, jadi misal probably I will leave, itu bisa. Yang kedua posisinya di akhir, I will leave probably, itu bisa. Yang ketiga dia biasanya letaknya sebelum verb, kata kerja. Letaknya di situ. I will probably leave, itu bisa. Oke, Mister.
kalau teman-teman nih biasanya nemu, ini kan dari kata prop ya, dari kata prop. Kalau teman-teman nemu ada kata yang di tengah-tengah gini setelah will tapi akhirannya L dan Y, itu bisa jadi dia bukan verb. Dia adjektif kan? Bukan, adverb namanya, kata keterangan. adverb. Kata keterangan. Misal, I will slowly leave. Saya akan pergi dengan pelan. Itu misalnya. Any question, Mo? Ya mungkin itu ya, cuma itu yang sedikit meragukan saya tadi, Mister. Oh iya, karena dia mengganggu rumus awal kita ya. Iya betul sekali. Mungkin yang lain juga berpendapat seperti itu, Mister. Saya yakin. Nggak apa-apa. Oke, Jadi Mister. untuk probably kayak gini nih, dia biasanya letaknya sebelum live, sebelum kata kerja, entah itu setelah to be-nya kayak will ini, setelah itu ataupun sebelum will, itu bisa. Ya. Contoh kayak di sini kan ada Ya. kata I probably will. Bisa. Iya. Yang lain gimana? Ada pertanyaan? Mister, halo, Ya, tes. silakan Mr. Daniel. No, I hate to completing dialect actually, because sometimes I've got wrong to understand the dialect. For example, the question number 2. Oke. Yes. It's so clearly right there for a week, but some Indonesian people sometimes use maybe or okay, I will speak in bahasa. Ya. Mungkin nggak tahu juga, kayaknya seminggu ini kayak padahal di situ sudah jelas. There is so clear. They put the time, but sometimes Indonesian people use maybe. Oh ya, mungkin You catch gitu my- ya. Ya. Oke. Ya. Kalau ya, but here, Mr. Daniel, tapi di sini karena waktunya sudah jelas, dia ngasih tahu for a week, untuk seminggu, dia pergi untuk seminggu karena dia punya liburan cuma 5 hari. So Ya. that's why the answer is I'm going to. Tapi ketika kalau kayak kita orang-orang Indonesia yang mungkin menambahkan kata maybe, so it will be will. Yeah. Just because of some of Indonesian people like mungkin dalam seminggu, ya padahal di situ udah jelas seminggu tapi mungkin gitu. Itu yang susah. Ya. Mungkin gini, kalau ya bisa kalau orang Indonesia kayak gitu, mungkin saya pergi dalam seminggu bisa. Tapi karena kenapa di sini dia pakai going to, dia ada alasan keduanya, Mr. Daniel. Jadi di sini kan dia bilang I have only 5 days. Dia punya liburan dalam 5 hari. Jadi nggak mungkin lebih dari seminggu kan. Ya. There are some additional Reason. reason. Nah, kalau di sini nggak ada 5 days-nya, mungkin nggak apa-apa. Kita bisa bilang maybe I will be away for weeks. Itu Indonesia ya. Oke. Ya. Itu hanya kayak ini aja sih, bingung. Oh iya. Saya benci melengkapi dialog. Gak apa-apa, bisa. Thank you. Oke, good. Yang lain gimana? Mau nanya, Sir? Ya, silakan. Jessica. Masih dalam jangkauan adverb ya. Tadi Iya. aku nggak nyimak. Yang adverb itu dia di awal sama di sebelum verb sama di akhir ya. Kalau di awal, tadi Sir bilang setelah to be apa setelah subjek ya tadi? Sebelum subjek. Itu di awal. Oh, sebelum subjek. Oke. Adapun kalau sebelum kata kerja, dia bisa setelah to be ataupun sebelum to be, itu bisa. Yang penting sebelumnya kata kerja. Oh, gitu. Ah. Oke, Sir. Thank you, Sir. Ya, sama-sama. Yang lain?
Nah, penggunaan I'm be going to sama will. So, Iya, silakan Miss Siti. ya, untuk will itu kan selalu ada pernyataan keraguan ya. Kalau misal kalau nggak ada pernyataan keraguan itu cara ngebedainnya gimana ya, Sir? Kalau dalam speaking sih nggak ada sih cara bedainnya. Tergantung orangnya. Ketika dia masih ragu tentang rencananya, berarti pakainya will. Adapun kalau Miss Siti atau teman-teman sekalian dengar orang ngasih tahu rencana, tell about plans, and use will dan menggunakan will, berarti dia masih ragu. Ada kemungkinan akan di PHP-in. Ya, baca kayak gitu. Jadi nggak ada perbedaan ya, cuman kalau untuk will ketidakpastian aja gitu. Ya, keseringan kalau dalam suatu hal yang formal biasanya dia akan ada tanda keraguannya, kayak mungkin maybe atau I'm not sure, biasanya. Berarti kalau harusnya ada gitu ya, harusnya ada gitu. Lebih bagusnya ada. Tapi ketika teman-teman atau Miss Siti juga dengar ada orang bilang ngasih tahu rencana dan itu menggunakan will, berarti dia rencananya masih meragu. Nanya dong, Ya, silakan Miss Jovita. itu kalau berarti I am going, berarti ini termasuk present continuous dong? Kalau pakai I'm going. enggak. Dia bukan present Oke. side. Kayak kita ngasih tahu sedang berlangsung, kan pakainya Kalau di present continue kan to be sama verb ing ya. Kayak I am going, I am eating, I am sleeping. Nah, tapi kalau di sini I am going to go ini satu kata. Dia satu kata. berarti beda sama I'm going. Iya, beda sama present continuous. Soalnya di sini ada tandanya, yaitu masih ada kata kerjanya lagi. Oh gitu, oke. Kalau Miss Siti ngelihat setelah to ini nggak ada kata kerja lagi, entah itu go, be, ataupun yang lainnya, berarti dia present continuous. Tapi, Oke, thank you. nah seperti itu. Ngerti. Oke, good. Got it ya Miss Jovita ya? Siap. Oke, itu bagus. Yang lain ada pertanyaan lagi? Ya? Kalau untuk yang adjektif yang tadi, nyambung yang tadi, Sir, itu bisa kapan aja, mau digunain di tengah-tengah setelah to be atau sebelum to be, sebelum kata kerjanya gitu. Adverb, kata keterangan. Iya, itu bisa digunain di tengah atau di awal. Oke. Kalau kata keterangan itu kita bisa gunakan di akhir, paling akhir. Ya, di paling akhir. Yang kedua